Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kata seandainya adalah suatu pernyataan yang kontradiktif dengan fakta. Jika saya seekor burung, jelas si pembicara bukanlah seekor burung. Kata seandainya digunakan untuk menguatkan atau suatu perbandingan akan kedalaman daripada pesan tersebut. Ada ungkapan ulama, jika seandainya hanya satu surah dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, maka Al-Fatihah sudah cukup. Demikian luas pesan yang terkandung dalam Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu adalah inti Al-Quran. Jika hanya satu ayat yang Allah turunkan, maka ayat kelima Al-Fatihah sudah cukup. Karena itulah inti keberadaan kita yang diajarkan oleh Sang Pencipta. Kita bergabung dengan Allah dalam satu kalimat, dalam satu ayat. Yang menyembah dan yang disembah bergabung dalam satu ayat. Status jelas masing-masing dan tidak akan pernah berubah. Ayat 1 hingga 4 untuk Allah, hamba mengakui. Ayat ke-6 dan 7 untuk sang hamba. Ayat kelima, pencipta dan yang diciptakan bergabung dalam satu ayat dengan status yang berbeda. Iyyaka na'budu, iyyaka kepadamu. Ka adalah kata ganti pihak kedua tunggal. Huruf K adalah kata ganti nama Allah dalam bahasa Arab. Jika kita mengatakan K, maka objek berada di depan kita. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, salah satu pusat konsentrasi dalam salat, khususnya bagi pemula. Bagaimanapun yang diharapkan adalah konsentrasi, ingat kepada Allah sejak takbir hingga salam. Perlu diperhatikan, ketika kita mengucapkan K, tidak ada makhluk yang kita ingat, karena bisa berkonotasi dia yang kita sembah. Ketika kita mengatakan K, maka penekanannya adalah Allah berada di depan kita sebagai pihak kedua. Huruf Nun menunjukkan pelaku, kita. Mengapa kita? Karena dalam Islam kolektivitas persatuan itu penting. Jemaah, famili, dan keluarga. Ketika seorang bapak salat jemaah di masjid, maka dia mewakili keluarganya untuk membuat pernyataan tauhid dan melaksanakan salat. Kata dasar Ain, Ba, dan Dal terdapat 275 kali dalam Quran dalam 6 bentuk turunan, bermakna antara lain menyembah, sembahan, penyembah, menghamba, hamba. Saya lebih senang mengartikan kata dasar Ain, Ba, dan Dal sebagai mengabdi, karena memiliki makna simbolik dan filosofi yang akan dijelaskan secara detail pada episode berikutnya. Kata menyembah dalam bahasa Indonesia berkonotasi lebih kepada pengabdian mahda, sementara tugas sebagai khalifah di bumi ini berhubungan dengan mahda dan gairu mahda. Akar kata Ain, Waw, dan Nun terdapat 11 kali dalam Quran dalam 5 bentuk turunan, bermakna antara lain menolong, mencari pertolongan, pertolongannya diharapkan, saling menolong, dan usia pertengahan. Ayat kelima adalah pernyataan sang hamba kepada Tuhannya. Ini adalah sumpah setia yang seharusnya tidak dilanggar. Hal ini diajarkan oleh Sang Pencipta kepada makhluknya melalui utusan-utusannya.